Kalau yang berhubungan dengan dinas kebudayaan itu sudah ada 5. 5 ya Pak? 5 program unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Deka TV, kembali lagi bersama saya Hanifah Birkisti di program podcast Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Senang sekali teman-teman, saat ini Pak sedang berada di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat nih teman-teman. Dan saat ini Pak sedang bersama dengan Kepala Dinas dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini teman-teman. Oke, langsung saja kita sambut ini dia Pak Saifullah SPDMM. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Nah Pak, mau nanya-nanya dikit nih Pak tentang Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini Pak. Ya, Sebenarnya tujuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini sendiri apa sih Pak? Terima kasih. Jadi Dinas Kebudayaan berdiri tahun 2016 ya. Sebelumnya kan bergabung dengan Dinas Pendidikan. 2016 akhir OPD baru ya, yang ingin mengkhususkan mengurus kebudayaan. Itu tujuannya adalah bagaimana bisa fokus mengurus urusan kebudayaan, membantu pemerintah merumuskan kebijakan teknis dan kebudayaan, penyelenggaraan urusan kebudayaan, kemudian tentu saja dalam hal pembinaan mungkin ada seniman, budayawan, ya, begitu juga ada LKAM, ya. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan itu ada pembinaan dari pemerintah. Kemudian Pak, untuk tugas dari Dinas Kebudayaan ini sendiri Pak, apa tuh Pak tugas dari Dinas Kebudayaan? Sebagai yang saya sampaikan tadi, membantu pemerintah dalam hal urusan kebudayaan. Pertama, perumusan kebijakan teknis dan kebudayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan kebudayaan dalam lingkup sifatnya Sumatera Barat. Dia ada nanti urusannya itu warisan budaya. Dulu masuk bahasa Minangkabau ya, sekarang bahasa itu pindah ke Dinas Pendidikan. Kemudian urusan sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. Kemudian juga urusan seni budaya. Nanti ada 2 pelaksana teknis ya, ada di Taman Budaya, kemudian ada di Museum Aditya. Itu yang diurus di Dinas Kebudayaan. Jadi itu ada Taman Budaya dan Museum Aditya ya Pak. Kemudian untuk visi misi nih Pak, ya. Visi misi dari Dinas Kebudayaan ini sendiri apa sih Pak? Ya. Sebenarnya visi misi OPD ini tentu harus menyusun dengan visi gubernur, visi pemerintah provinsi. Nah, jadi yang ada itu adalah sebenarnya visi pemerintah provinsi, yaitu bagaimana mewujudkan Sumatera Barat ini yang unggul dan berkelanjutan. Nah, jadi itu juga mungkin Dinas Kebudayaan nanti fokus di urusan kebudayaan. Gitu. Ada misi-misi dalam mencapai visi itu, misi yang langsung bersinggungan dengan Dinas Kebudayaan itu, ya, itu adalah misi 1 dan misi 2. Ya. Misi 1 terwujudnya Sumatera Barat atau meningkatkan tata kehidupan masyarakat Sumatera yang berdasarkan ABS-SBK. Itu misi 2 ya. Nah, kalau misi 1 itu kan berhubungan dengan SDM ya. Nanti ada juga hubungan dengan Dinas Kebudayaan. ABS-SBK itu adat bahasa Indonesia, syarat seni kita. Kemudian Pak, untuk program unggulan Pak, program unggulan dari Dinas Kebudayaan ini Pak, apa saja Pak program unggulannya? Jadi program unggulan itu sebenarnya juga sebagaimana tadi itu program unggulan pemerintah provinsi ya. Dulu disebut dengan program unggul gubernur dan wakil gubernur ya. Tapi kalau sekarang tentu kan menjadi program unggul Sumatera Barat. Kalau yang berhubungan dengan Dinas Kebudayaan itu sudah ada 5. 5 ya Pak? 5 program unggulan. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana menjadikan Masjid Raya sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK
dan wisata religi. Ya, dinas kebudayaan itu kan ada 2 gedung buat dinas kebudayaan, Gedung Angkam dan Gedung Indo Panduan ya. Maka dinas kebudayaan berkontribusi dalam mencapai program unggulan itu. Kemudian juga menjadikan museum taman budaya, nanti dia bertalian dengan perpustakaan ya, dan arsip itu sebagai pusat edukasi dan sekaligus iptek ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagaimana dinas kebudayaan ini yang ada sekarang kan gedungnya belum selesai ya. Iya, belum selesai. Itu nanti menjadi pusat edukasi ya dan literasi. Kemudian juga yang ketiga ikut dalam pembinaan budaya dan seniman ya, jadi mengalokasikan anggaran untuk budaya dan seniman ya, termasuk juga untuk yang berhubungan dengan adat ya, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan adat ya. Kemudian dinas kebudayaan yang keempat juga bertanggung jawab untuk menjadikan 3 pusat kesenian level internasional. Level internasional. Amphitheater sebenarnya. Apa saja itu, Pak? Itu ada di Padang 1, Bukit Tinggi 1, kemudian Solo 1 ya. Tempat dilaksanakannya pertunjukan internasional. Skopnya besar kan. Skopnya besar gitu. Berarti skalanya sudah mancanegara. Mancanegara. Ya, gitu. Nah, kemudian ada satu lagi, dinas kebudayaan juga ikut mewujudkan terciptanya 100.000 entrepreneurship. Itu dari sisi kebudayaannya. Nah, itu 5 unggulan pemerintah yang dinas kebudayaan ikut kontribusi untuk mewujudkan. Gitu. Kemudian Pak ada tadi tentang ruang lingkup nih Pak. Ya. Ruang lingkup itu Pak. Ya. Jadi dinas kebudayaan itu kan dia sasaran akhirnya nanti bagaimana warisan budaya kita ini terlestarikan. Ya. Warisan budaya itu kan ada 2. Ya. Warisan budaya benda, warisan budaya tak benda. Ya. Warisan budaya benda itu kan itu biasanya berupa cagar budaya, situs-situs ya. Nah, itu kita membantu, ada namanya di Batu Sangkar itu ya, BP Badan Pelestarian Cagar Budaya BPCB namanya. Itu pemerintah pusat, BPT pemerintah pusat ya. Tapi nanti dia kerjasama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan pemerintah daerah, pemerintah kota dan dinas kebudayaan provinsi ya. Karena nanti ada penetapan cagar budaya. Tapi nanti ada warisan budaya tak benda. Tak benda. Itu ada 10 objek warisan kebudayaan. Apa saja itu Pak? Itu ada namanya sastra lisan, ada namanya manuskrip, ya, ada adat istiadat, ya, ada nanti namanya pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, ya, ada bahasa, ya, bahasa. Kemudian juga nanti ada permainan tradisional, ada permainan rakyat, ya. Nah, itu semua harus diurus oleh dinas kebudayaan. Nah, satu lagi seni tadi ya, seni. Nah, selama ini orang banyak menganggap kebudayaan itu hanya seni. Hanya seni. Ya, hanya seni. Kalau seni musik, seni suara, seni tari, ya, seni teater, seni sastra. Nah, seolah-olah itu urusan kebudayaan. Padahal dia ada 10 objek kebudayaan yang harus diurus juga, ya. Manuskrip, banyak sekali manuskrip sekarang ini, ya. Kemudian juga masalah pengetahuan tradisional misalnya kan, banyak sekali kita ini punya obat-obat tradisional yang sebagai obat alternatif, ya, yang itu sebenarnya harus dilestarikan. Kita tidak harus meninggalkan obat kimia ya, tapi sebagai alternatif perlu. Itu banyak sekali. Nah, gitu. Itu hal-hal yang harus diurus oleh dinas kebudayaan. Ya. Nah, maka untuk mengurus itu
Di Musibah itu ada 3 bidang dan 2 OPTD. 3 bidang. 3 bidang. Ya. Ada bidang warisan budaya, bangsa, warisan Minangkabau. Kemudian ada bidang sejarah, adat dan nilai tradisi. Ada bidang seni edukasi budaya. 3 bidang. Dan 2 OPTD, OPTD Taman Budaya, OPTD Museum Nasional. Wow, berarti 5 sebenarnya Pak? 5. Tambah 1 sekretaris ya, jadi 6 3. Jadi sistem kerja dari Dinas Kebudayaan ini sendiri bagaimana Pak? Ya sebagaimana OPD-OPD yang lain, kita ada struktur ya. Nah, hanya ada nanti bidang. Nah, tapi dengan Kemendagri yang baru, kita kan eselon 4-nya menjadi fungsional ya. Jadi ada Taman Budaya itu ada, museum ada, di sini juga ada namanya PTU ya. Nah, itu yang lebihnya itu fungsional. Nah, itu nanti membawahi staf-staf ya, dan semua perangkat-perangkat itu nanti akan saling bekerja sama ya, saling terkait. Kemudian Pak, melihat dari lingkungan sekitar kita saat ini nih Pak, banyak sekali masyarakat yang kadang sudah lupa dengan kebudayaannya sendiri Pak. Banyak sekali tuh saya lihat. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan ataupun agar seseorang itu bisa lebih meningkatkan lagi cinta kebudayaannya? Bagaimana Pak? Jadi itu ada 4 pendekatan ya. Pertama itu kita harus melakukan yang kita sebut dengan perlindungan ya, itu dengan cara mendokumentasikan ya, nanti ada pengamanan, pemeliharaan ya, ada publikasi, dipublikasikan. Nanti ada yang kedua namanya pengembangan, itu dengan cara membuat pengkajian, kemudian nanti disebarluaskan dengan perluasan, dan kemudian baru ada pengayaan keragaman ya, boleh kita membuat variasi ya. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan. Mungkin akan lebih banyak nanti pariwisata ya. Tapi juga dia punya efek ekonomi budaya ini ya. Keempat nanti ada namanya pembinaan. Agar masyarakat tertarik atau cinta lagi kepada kebudayaannya, ya, maka masyarakat harus dilibatkan dalam hal tadi itu. Ya. Misalnya dalam hal perlindungan ya. Nah, kita harus publikasikan kepada masyarakat budaya kita ini, bagus sekali dipublikasikan, termasuk nanti Anifah ya menyampaikan di dalam medianya ya, kita punya banyak sekali kekayaan budaya kita, dan ini tujuannya ini bagus sekali untuk karakter, untuk ekonomi ya, untuk diplomasi ya. Kalau kita ada punya ini, ada kebanggaan kita dan kebudayaan kita gitu ya. Nah, termasuk yang tadi itu saya sebut tadi, pengetahuan tradisional itu kan. Nah, dan ini kalau dihubungkan dengan seni juga sebagai salah satu mata kuliah. Jadi bisa kalau kita profesional gitu ya. Nah, masyarakat harus tahu itu. Dan kita ini masyarakat harus diimbangi ya diri kita masing-masing ini. Jangan kita hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya eksat ya, logis gitu ya. Jiwa kita ini harus juga dikembangkan dengan kebudayaan ya. Budaya itu kan ya soft, itu enak ya. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, masyarakat harus terlibat misalnya dalam menjaga situs-situs, menjaga manuskrip yang ada itu, dia banyak tuh isinya ilmu dalamnya kan. Nah, dia harus ikut menjaga dan mempublikasikan budaya, sejarah, adat ya, banyak sekali. Nanti dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang ada hari ini, itu salah satu dengan budaya. Tadi Bapak launching Mulok di Solo ya. Nah, salah satu caranya adalah memasukkan ke dalam kurikulum. Dari semenjak dini, anak kita harus diajar, diinternalisasikan dengan budaya kita, sehingga dia mengenal budaya sendiri. Kemudian Pak,
kira-kira ada nggak Pak harapan bagi anak muda yang ingin harapan untuk anak muda ke depannya dalam mengembangkan kebudayaan dari budaya kita ini Pak? Ada nggak Pak? Ya, utamanya memang internalisasi, publikasi tentang budaya ini memang anak muda. Itu kalau orang tua mungkin empiriknya dia sudah mungkin mengikuti lah tentang kebudayaan sejak dulu. Tapi generasi mungkin 30-an ke bawah ya, kadang-kadang kurang mengikuti tentang kebudayaan. Ya. Harapan kita, mari kita punya sense ya, ada awareness ya, kesadaran bahwa kebudayaan kita ini bagus sekali, penting sekali, harus kita pelajari, harus kita kaji, harus kita lestarikan. Ya. Nah, bagi anak-anak muda, bagi generasi milenial, mari pelajari tentang kebudayaan kita. Ya, nanti muncul kecintaannya. Mudah-mudahan kita berharap ini ikut melestarikan kebudayaan kita. 4 tadi itu perlu perlindungan, kemudian pengembangan, ini boleh dikembangkan. Ya, ada variasi-variasi sama dengan rendang juga kan. Kemudian harus kita manfaatkan dengan baik, dan harus ada pembinaan. Nah, kita berharap generasi muda itu ikut melakukan hal itu, terlibat. Kita harapan barat. Pertanyaan tadi juga, tanggapan Bapak nih Pak terhadap budaya-budaya asing yang masuk ke Kota Padang sekarang, khususnya di Kota Padang. Ya, tentu saja kita ingin menutup sama sekali tidak bisa ya. Karena dunia ini sangat kecil sekarang ya, dengan ada digitalisasi ini. Tetapi dengan kita mencintai budaya kita, apalagi budaya kita ini sudah ada ABSSBK ya, ABSSBK sejalan dengan agama, berarti automatically kita akan bisa membentengi diri kita dan seleksi ya, budaya-budaya yang masuk itu ya, tidak akan mempengaruhi kita. Walaupun ada mungkin sedikit ya, bisa dikurangi ya, karena budaya kita ini ya, bagus sekali. Dan sebenarnya ibarat orang silat ya, kita melawan itu dengan mengelak ya, atau mengelak itu dengan melawannya. Jadi dengan kita mempelajari budaya kita praktekkan budaya kita, sebenarnya sambil kita membangkitkan kebudayaan kita, tidak terasa tuh kita sebenarnya mengelak dari kebudayaan asing itu. Ya. Waktu itu kebudayaan kita bagus gitu ya. Kita tidak perlu ikut pakaian aja misalnya kan. Ya. Walaupun macam-macam model pakaian yang di sini. Karena kita udah yakin dengan ABSSBK kita, pakaian kita seperti ini sekarang kan nggak terpengaruh. Terpengaruh. Oke, kalau pelajari misalnya sumbang doa Sumbang doa itu ada sumbang duduk, sumbang mengecek, ya, sumbang makan, ya kan? Kalaupun banyak model-model dari luar, kita sudah meyakini dengan kebudayaan kita, tidak mau kita, ya, kita diatur, bicara kita diatur, ya. Nah, kemudian makan kita diatur, akan mau kita makan berdiri, lagi berlari kan? Karena budaya kita itu makan tuh ibu perempuan, baselok laki gitu kan? Nah, duduk kursi lah kan? Nah, itu. Jadi, insya Allah dengan kita mau mempelajari dan mencintai budaya kita, itu budaya-budaya itu insya Allah terhindar kita. Ya, silakan aja dia masuk menyebarnya, kita tidak berpengaruh. Kita ambil yang baiknya, kan banyak juga yang baik, ya budaya asing itu kan. Nah, itu aja yang kita ambil. Yang jelek-jelek kita saring. Oke Pak, segitu dulu Pak podcast kita kali ini Pak. Mungkin lain kali kami datang lagi atau kami Bapak bisa main-main Pak ke kita Pak. Iya, kami terbuka Pak. Ini dalam rangka mempublikasikan kebudayaan. Iya Pak. Sebetulnya saya sangat suka sekali dengan kebudayaan Minangkabau ini Pak. Karena kayak seni-seninya semua dari Minangkabau ini saya suka sekali Pak. Banyak sekali. Oke teman-teman, segitu dulu podcast kita pada kali ini. Saya Hanifah dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.